Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Inter tak kejual Lautaro ke Barcelona. Inter Milan menegaskan sekali lagi kalau Lautaro Martinez tak akan dijual ke Barcelona berapapun harganya. Sebab Lautaro adalah bagian penting dari masa depan Nerazzurri. Masa depan Lautaro terlalu sering dispekulasikan menyusul minat Barcelona. Klub Katalan itu bahkan siap membayar 60-70 juta euro plus pemain untuk memboyong Lautaro musim panas nanti. Sayangnya dana tersebut dirasa masih kurang dan Barcelona sampai saat ini belum bisa memenuhinya. Inter pun terang-terang saja menyikapi rumor yang terus dihembuskan media-media Spanyol. Lautaro susah, Barcelona banting setir ke Edinson Cavani. Klub La Liga Barcelona diberitakan punya target transfer baru di musim panas nanti. El Blaugrana dirumorkan ingin memboyong striker milik PSG, Edinson Cavani. Pertimbangan utama Barcelona merekrut Cavani adalah rekam jejak bagus yang dimiliki sang striker. Cavani selama beberapa tahun terakhir menjadi bomber house di PSG. Ia bahkan menyandang status sebagai top scorer sepanjang masa Les Parisiens. Alasan lain mengapa Barcelona ingin merekrut Cavani karena mereka bisa merekrutnya secara gratisan musim panas nanti. Resmi, Borussia Dortmund rekrut Thomas Müller. Klub raksasa Bundesliga Jerman Borussia Dortmund mengonfirmasi perekrutan Thomas Müller dari Paris Saint-Germain. Bek kanan asal Belgia itu ditransfer secara gratis setelah kontraknya di PSG kadaluarsa di musim panas ini. Bek kanan timnas Belgia itu menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun bersama Die Borussen. Di Dortmund, pemain yang berusia 28 tahun tersebut akan memakai nomor punggung 24. Kepada laman resmi klub, Müller mengungkapkan rasa senangnya setelah sah menjadi punggawa baru Dortmund. Ia mengakui pengalamannya saat bertanding ke Signal Iduna Park di Liga Champions bersama PSG jadi salah satu pemicu kepindahannya ini. Bruno Fernandes diminta untuk stop diving. Penampilan Fernandes dalam hasil seri 1-1 di kandang Tottenham Hotspur mendapat kecaman meski menyelamatkan timnya dari kekalahan usai mengonversi penalti di 10 menit terakhir. Pada penghujung pertandingan itu Fernandes jatuh setelah menyentuh Eric Dier sehingga MU mendapatkan hadiah penalti. Namun keputusan tersebut lantas dibatalkan usai wasit memeriksa melalui VAR. Pemain MU di era 80-an Alan Brazil mengaku mulai kesal dengan tingkah Fernandes. Pemain berusia 25 tahun itu dinasehati untuk tidak diving lagi agar citranya sebagai pemain top MU tidak tercoreng. Arteta yakin Saka segera perpanjang kontrak di Arsenal. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta menyebut pembicaraan perpanjangan kontrak antara manajemen The Gunners dengan winger asal Inggris Bukayo Saka terus berjalan. Pelatih asal Spanyol itu pun yakin winger berusia 18 tahun itu bakal segera memperpanjang kontrak dengan tim asal London Utara tersebut. Arteta mengaku terkesan dengan perkembangan kemampuan yang ditunjukkan Saka selama dipercaya menghuni tim utama Arsenal. Arteta menilai Saka memiliki potensi yang cukup besar untuk bisa terus berkembang. Tanguy Ndombele tak sudi dilatih Jose Mourinho. Gelandang Tottenham Hotspur Tanguy Ndombele mengatakan kepada manajer Jose Mourinho bahwa dirinya tak sudi lagi bermain untuknya setelah konflik yang muncul awal pekan ini. Konflik tersebut pertama kali dilaporkan oleh televisi Perancis bahwa pertikaian di antara keduanya terjadi dalam sesi latihan pada Senin kemarin yang kemudian berlanjut di kantor Mourinho di kompleks latihan Spurs Anfield. Ndombele memang sering menjadi sasaran kritikan dari Mourinho baik secara pribadi maupun publik yang telah terjadi sejak sang manajer menggantikan Mauricio Pochettino pada November lalu. Agen Ndombele, Romain Fernandes, dan Munir Sidoum saat ini berusaha mencari solusi terbaik bagi kliennya meski menurut ESPN tidak ada jalan untuk rekonsiliasi dengan Mourinho. Skriniar dan Conte dijatuhi hukuman tambahan.
Inter Milan mendapat kabar buruk setelah ditahan imbang Sassuolo. Milan, Skriniar, dan Antonio Conte dijatuhi hukuman tambahan. Pada pertandingan itu, Skriniar diganjar kartu merah setelah 2 kali mendapat kartu kuning. Bek 25 tahun itu lantas merespons keputusan wasit dengan buruk. Hukuman tambahan diberikan kepada Skriniar yang berupa larangan 3 pertandingan dan denda 10.000 euro. Conte selaku pelatih Inter juga mendapatkan hukuman larangan 1 pertandingan mendampingi tim. Hal itu setelah Conte mendapat peringatan kelimanya. Pecahkan rekor pemain termuda La Liga Spanyol, Luka Romero dijuluki Messi dari Meksiko. Gelandang belia Mallorca Luka Romero mulai dilabeli dengan julukan Messi dari Meksiko oleh media-media Spanyol. Romero melakoni debut saat Mallorca dikalahkan Real Madrid dengan skor 2-0 pada La Liga di Stadion Alfredo Di Stefano, Kamis kemarin. Pemain berusia 15 tahun dan 219 hari itu diturunkan pelatih Vicente Moreno pada menit ke-83 untuk menggantikan Idrissou Baba. Romero pun memecahkan rekor sebagai pemain termuda La Liga. Sebelumnya, rekor tersebut dipegang oleh Francisco Bau Rodriguez alias Sanson, bek Celta Vigo yang debut pada usia 15 tahun dan 255 hari pada tahun 1939. Diincar Arsenal dan Chelsea, Gabriel isyaratkan siap main di Premier League. Performa Gabriel Magalhaes dikabarkan menarik perhatian beberapa tim besar Eropa. Di antaranya ada Real Madrid, Chelsea, dan Arsenal. Bek berusia 22 tahun itu kemudian angkat bicara soal isu ketertarikan tim-tim tersebut, yang membuat Arsenal dan Chelsea kini tersenyum setelah mengatakan ia siap pindah ke Premier League. Namun, Gabriel Magalhaes menambahkan untuk saat ini ia belum membuat keputusan apapun soal masa depannya. Tapi ia sudah memberikan satu penegasan. Ia mengaku ingin bermain di kompetisi terbaik di Eropa. Dengan demikian, kesempatannya untuk masuk timnas Brazil akan semakin besar. Chelsea versus Manchester City. The Blues menang, Liverpool segel trofi. Bermain di Stamford Bridge, Chelsea memimpin sejak babak pertama. Christian Pulisic memberi keunggulan di menit ke-36. City sempat membalas lewat gol tendangan bebas Kevin De Bruyne di menit ke-55. Namun penalti Willian di menit ke-78 memastikan kemenangan tuan rumah. Kemenangan ini membuat Chelsea masih di peringkat 4 klasemen Liga Inggris dengan 54 poin dari 31 laga. Adapun City di peringkat 2 dengan 63 poin. Bagi City, kekalahan ini memastikan gelar juaranya pindah ke Liverpool. Pasalnya, The Reds sudah punya raihan 86 poin, takkan terkejar lagi di sisa 7 pertandingan. Arsenal gasak Southampton 2-0. Bermain di St. Mary's Stadium, Arsenal mencetak angka di menit ke-20 lewat gol Eddie Nketiah. Being put under pressure by Nketiah and Arsenal will benefit from the mistake. Tim tamu unggul 1-0 hingga memasuki waktu jeda. Di paruh kedua, Southampton harus bermain dengan 10 pemain usai Jack Stephens diganjar kartu merah. Arsenal menambah keunggulan lewat Joe Willock di menit ke-87, sekaligus membawa klub asal London itu menang 2-0 di akhir laga. The wall does its job, he'll get a second bite. McCarthy saves, but the rebound. Kemenangan ini membawa Arsenal naik ke urutan 9 klasemen Liga Inggris dengan 43 poin. Adapun Southampton tertahan di posisi ke-14 dengan 37 poin. Burnley menang tipis atas Watford. Bermain di Turf Moor, tim tamu sebenarnya lebih menguasai laga. Watford beberapa kali mengancam gawang tim tuan rumah. Burnley sekali-kali mengancam pertahanan Watford. Namun skor kacamata menghiasi babak pertama. Memasuki babak kedua tepatnya menit ke-73, Burnley berhasil unggul lewat aksi Jay Rodriguez. In the middle, Burnley. Good ball in, look at this. Good goal! Oh, a good goal that is for Jay. Tak ada tambahan gol di sisa laga, skor 1-0 untuk kemenangan Burnley bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini, Burnley naik ke posisi ke-11 dengan raihan 43 poin. Sedangkan Watford masih tertahan di peringkat ke-16.
Hasil pertandingan La Liga Spanyol 2019-2020, Jumat 26 Juni. Sebanyak 2 pertandingan telah berlangsung yang mempertemukan Eibar versus Valencia dan Real Betis versus Espanyol. Valencia menelan kekalahan dengan skor 0-1. Kekalahan tersebut disebabkan oleh gol bunuh diri Geoffrey Kondogbia pada menit ke-16. Sementara itu, laga selanjutnya yakni Real Betis melawan Espanyol berhasil dimenangkan tim tuan rumah. Real Betis sukses mengamankan poin penuh di laga tersebut setelah menaklukkan Espanyol dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal Betis diciptakan oleh Marc Bartra di menit ke-48. Nesse momento pelo Betis, olha a bola tocada. Resmi, Liverpool juara Premier League 2019-2020. Liverpool dipastikan mengunci gelar juara Liga Inggris 2019-2020. Kepastian tersebut diperoleh menyusul kekalahan Manchester City di tangan Chelsea. Titel Liga ini menjadi yang pertama buat Liverpool dalam 30 tahun belakangan. Sebelumnya, klub asal Merseyside tersebut terakhir kali merajai Liga Inggris pada 1990. Pencapaian ini juga menjadi titel Liga Inggris ke-19 Liverpool sepanjang sejarah. The Reds sekarang hanya kalah 1 trofi dari Manchester United sebagai pengoleksi gelar Premier League terbanyak dengan 20 titel juara. Fans Liverpool rayakan juara Liga Inggris di tengah pandemi Corona. Fans Liverpool merayakan gelar juara Liga Inggris di Anfield. Sukacita mereka luapkan di tengah pandemi virus Corona. Kegembiraan meluap di area Anfield dan beberapa fans berkumpul dan menyalakan flare untuk merayakan gelar juara. Padahal saat ini di Inggris masih menerapkan aturan ketat untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Situasi perayaan juara Liverpool tentu menjadi tantangan untuk pemerintah Inggris. Sampai saat ini belum diketahui apakah bakal ada arak-arakan gelar juara di kota Liverpool. Liverpool juara Liga Inggris, Guardiola akui ketangguhan The Reds. Liverpool menjadi juara Liga Inggris 2019-2020. Manajer Manchester City Pep Guardiola mengakui ketangguhan Liverpool. Selamat untuk Liverpool di musim yang hebat ini. Kami masih punya 5 atau 6 pekan untuk bermain. Kami meraih banyak kemenangan dalam beberapa tahun terakhir dan tentu saja kami mau memangkas jarak, kata Guardiola kepada BT Sport. Keberhasilan Liverpool juara Liga Inggris ini sekaligus menghentikan dominasi Manchester City dalam 2 musim terakhir. Liverpool mendapatkannya setelah pada musim lalu menyabet gelar Liga Champions. Air mata bahagia Klopp usai Liverpool juara Liga Inggris. Beberapa saat setelah kekalahan City dari Chelsea, Klopp mengungkapkan perasaannya melalui wawancara virtual dengan Sky Sports. Manajer Liverpool itu menangis di depan kamera lantaran sukacita yang dia rasakan. Pencapaian kali ini membuat Klopp kini sejajar dengan jajaran manajer legendaris Liverpool semisal Bill Shankly, Bob Paisley, hingga Kenny Dalglish yang pernah membawa klub asal Merseyside itu meraih trofi Liga Inggris. Hanya butuh 31 laga, Liverpool jadi klub tercepat juara Liga Inggris. Hanya butuh 31 pertandingan bagi Liverpool guna memastikan raihan gelar juara Liga Inggris 2019-2020. Itu menjadi sebuah rekor tersendiri. Si Merah menjadi tim tercepat yang menjuarai Liga Inggris, melampaui catatan 2 Manchester yang baru bisa mengunci gelar juara paling cepat pada sisa 5 pertandingan lagi. Nah, itulah tadi gengs, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe. See you gengs!